Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di video kali ini saya Ayu Firdausi akan menerangkan materi mengenai ideation dalam design thinking. Dalam design thinking ada 6 tahapan ya nantinya. Jadi yang pertama yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya ada understanding atau memahami ya. Di situ ada empathize dan divine. Lalu pada video kali ini akan saya terangkan pada tahapan explore, yakni ada ideation dan nantinya prototype. Lalu setelah itu nanti ada materialize ya, ada test dan implementation. Baik, ideasi sendiri atau idea generation adalah proses pembentukan konsep atau ide di mana bertujuan untuk menemukan ide kreatif dalam menyelesaikan tantangan atau permasalahan. Nah, di sini proses kreatif yang dimaksud adalah menghasilkan ya, mengembangkan ataupun mengkomunikasikan ide-ide baru. Nah, jadi ideasi itu melingkupi semua tahapan dalam siklus pemikiran kita. Jadi mulai dari inovasi, pengembangan hingga aktualisasi pada desain itu sendiri. Nah, jadi dia menghasilkan ide sebanyak mungkin ya. Dalam ideasi ini sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Nah, misalnya itu untuk membuat produk baru, kerangka identitas merek, gambar, dan atribut produk, dan lain-lain ya. Jadi ideasi sendiri itu biasanya dilakukan bisa perseorangan ya, tapi umumnya dilakukan oleh banyak orang atau lembaga. Jadi ideasi sendiri itu penting ya, penting dalam proses desain, baik dalam pendidikan desain itu sendiri ataupun lintas keilmuan. Jadi nggak hanya dalam ilmu yang berhubungan dengan keilmuan desain saja, gitu. Dalam design thinking maksudnya dalam fase ideasi ada beberapa teknik ya. Yang pertama itu ada brainstorming, ada reverse brainstorming, ada brain dump, ada benchmarking, dan prioritisasi. Baik, selanjutnya dalam fase ideasi brainstorming, menurut Sutikno 2002 berpendapat bahwa brainstorming adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta yang terlibat. Nah, teknis pelaksanaannya biasanya dalam brainstorming ini dalam kelompok ya. Yang pertama, peserta itu bisa dibagi dari berbagai bidang keilmuan ya atau kepentingan terkait dengan produk ataupun apa ide-ide yang akan dikembangkan. Lalu ada leader atau moderator ya sebagai penengah. Lalu di sana itu kalian tidak boleh memberikan komentar negatif dan tidak boleh memberikan nilai kualitas gagasan ya. Jadi masih mentah begitu ya. Silahkan kalian tuliskan apa saja, ide apa saja yang ada dalam pikiran kalian mengenai konteks tersebut gitu. Peralatannya biasanya menggunakan papan tulis ataupun secari kertas begitu ya, seperti sticky notes. Nah, brainstorming ini merupakan teknik biasanya yang paling umum dikenal dalam menghasilkan gagasan dengan membuat daftar-daftar atau ide-ide kreatif ya. Perbedaannya dengan diskusi adalah yang mana gagasan dari seseorang kalau di diskusi itu kan dapat ditanggapi ataupun didukung, dilengkapi, dikurangi, bahkan tidak sepakat begitu ya oleh peserta lainnya. Nah, di sini nggak boleh. Jadi kalian silakan utarakan apa aja yang ada dalam pikiran kalian, baik itu berbobot ataupun tidak begitu ya, untuk bisa memperkaya khasanah dalam ide-ide yang mungkin aja bisa nggak terlintas di benak rekan-rekan yang lain begitu. Selanjutnya dalam teknik brainstorming ya, di situ ada beberapa dikenal ya, ada brainwriting, ada starbursting, ada mind mapping, dan selanjutnya nanti ada yang lain juga. Jadi
brain writing ya, itu adalah memisahkan ide dari diskusi. Nah, di sini pemimpin itu atau moderator membagikan topik kepada tim, kemudian anggota tim secara individu itu akan menuliskan ide-ide mereka ya. Lalu ada starbursting. Di sini berfokus pada pembentukan pertanyaan daripada jawaban. Jadi tim itu nanti akan ditantang untuk mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan tentang sebuah topik ya. Jadi di sini bikin kayak pertanyaan begitu. Lalu ada mind mapping ya, dilakukan dengan daftar tugas, pemikiran, coretan, catatan, cetak biru, poin-poin penting, informasi dan hal lain yang membantu membawa kejelasan pada satu tujuan. Nah, biasanya sering ya kita bikin mind mapping ya pada kalau bikin konsep itu seperti gambar di A3 gitu, kertas A3 terus kalian menuliskan kira-kira gagasan utamanya apa, lalu sub-sub gagasannya itu seperti apa ya. Mind mapping itu bentuknya seperti itu. Selanjutnya ada juga round robin brainstorming, ada figure atau role storming, ada rapid ideation dan analisis SWOT ya. Jadi round robin brainstorming itu dilakukan dengan mengumpulkan tim dalam lingkaran atau di meja begitu ya, meja besar. Nah, saat topik dibagikan, maka setiap orang secara bergantian diminta untuk menawarkan idenya. Jadi kertasnya itu nanti diputar begitu ya setelah dalam biasanya dikasih waktu berapa 2 detik atau 5 detik gitu ya, langsung dikasih ke teman berikutnya seperti itu sampai 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 moderator merasa itu sudah cukup gitu ya atau waktunya sudah habis. Nah, ada figuring atau role storming itu dilakukan dengan kita membayangkan bagaimana orang lain mampu menanggapi situasi ini. Jadi kita menjadikan diri kita sebagai orang lain gitu ya. Jadi misalnya di sini kita nggak berperan sebagai desainer aja, tapi sebagai pengguna, users, atau customer, seperti itu ya. Lalu ada rapid ideation, di mana di sana menetapkan batas waktu pada anggota tim dalam memberi ide atau solusi sebanyak mungkin. Jadi ini agak mirip-mirip dengan round robin brainstorming. Lalu ada analisis SWOT ya. Seperti yang kalian tahu, di sini merupakan perencanaan strategis yang dapat kamu gunakan untuk mengevaluasi produk, proyek, orang, atau bisnis. Jadi SWOT itu kepanjangan dari strength atau kekuatan dan bagaimana memperkuatnya. Lalu ada yang W adalah weakness atau kelemahan dan bagaimana cara kita mengurangi dampaknya begitu ya. Lalu O yakni opportunity atau potensi ya. Jadi di sini akan dianalisis gimana cara kita dapat mencapainya dengan potensi-potensi yang ada. Lalu ada threats ya, yakni sumber ancaman dan bagaimana cara kita menghadapinya. Seperti itu. Nah, teknik dalam fase ideasi yang kali ini yakni brain dump. Brain dump adalah proses mengeluarkan semua yang ada di dalam pikiran otak kita ya ke media penyimpanan lain. Misalnya kalian tulis di kertas atau di komputer atau di HP begitu. Nah, teknik ini itu biasa digunakan ketika kalau dalam forum ya, itu pesertanya itu enggan menceritakan idenya di depan banyak orang ya. Sebenarnya brain dump ini sendiri itu dikenal dengan cara kita untuk mengurangi beban pikiran gitu ya. Jadi nggak hanya dalam mengembangkan suatu produk, mungkin dalam permasalahan kecil kita di kehidupan kita itu kita juga perlu semacam brain dump ini sendiri ya. Karena saat kita kayak mengandalkan pikiran sendiri ya untuk mengingat dan mengolah semua tugas ataupun proyek ya, kita kan merasa otak itu menjadi seperti kelebihan beban begitu. Nah, maka dari itu brain dump ini perlu dilakukan ya, baik untuk diri kalian sendiri ataupun bisa dipergunakan dalam tim seperti ini ya. Oke, selanjutnya dalam teknik brain dump ya,
Ada 2 yang dikenal ya, the basic brain dump dan the Foursquare brain dump. Nah, yang pertama itu merupakan dasar dari metode brain dump dengan menyiapkan medium untuk menyalurkan pikiran. Misalnya kalian pakai alat tulis ataupun smartphone seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi untuk mencatat segala hal yang ada dalam pikiran kalian. Nah, untuk Foursquare Brain Dump sendiri itu merupakan tingkatan lanjutan dari The Basic Brain Dump ya. Jadi di sini kalian sedikit menguraikan dari yang pertama ya. Bisa seperti gambar di samping itu kalian bikin semacam garis horizontal vertikal dibagi 4 bagian ya, yang mungkin yang di atas itu ada thoughts, lalu ada to do, ada gratitude, dan ada priorities. Seperti itu. Selanjutnya, seperti brainstorming ya yang sebelumnya, di sini ada reverse brainstorming. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi, tujuannya untuk melakukan pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan cara berkebalikan. Jadi kalau tadi itu kalian, berusaha mencari ide-ide ya, di sini, kalian pikirkan istilahnya kebalikan dari ide tersebut. Jadi, kemungkinan terburuk seperti itu. Jadi di sini bisa dilakukan seperti anggota tim itu, dia, misalnya ya harus memikirkan ide yang dapat memperparah suatu masalah ya, ataupun menyebabkan kegagalan dari ide yang kalian kemukakan, seperti itu. Lalu reverse brainstorming sendiri ini dimulai dengan, ya itu tadi ya, jadi, memikirkan masalah yang kemungkinan bisa terjadi. Lalu kemudian kalian mencoba untuk membalikannya untuk berfokus pada, apa yang bisa kita lakukan untuk, eee, menanggulangi masalah itu, begitu. Atau menghasilkan, solusi-solusi, dalam menanggulangi masalah. Selanjutnya, teknik dalam fase ideasi ada benchmarking. Nah, benchmarking itu memiliki arti sebagai suatu patokan atau alat ukur. Berdasarkan akar katanya tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa benchmarking adalah suatu patokan tolak ukur yang digunakan untuk menilai atau membandingkan hal tertentu. Nah, perlu diingat ya di sini bahwa kadang sebaik apapun misalnya ide yang lain itu ya belum tentu memiliki solusi terbaik gitu. Jadi tugas dalam benchmarking sendiri itu kalau bisa tidak menghasilkan desain yang merupakan tiruan dari kesalahan kompetitor begitu ya. Jadi karena kita melakukan benchmarking ini sebaiknya ide-ide yang dibuat itu merupakan solusi dari permasalahan apa yang didapat pada kompetitor seperti itu ya kurang lebihnya. Baik, selanjutnya ada prioritisasi. Nah, di sini kalian dapat mengatur sesi penilaian dan menerapkan pemikiran konvergen ya yang sama untuk memprioritaskan gagasan solusi. Nah, dalam teknik ini kalian dianjurkan untuk memilah dan mengklasifikasi kembali berbagai macam ide dan gagasan yang telah dimunculkan. Jadi dalam prioritisasi itu ide solusi harus diprioritaskan sesuai dengan ada 2 kriteria utama. Yang pertama yakni value proportion atau nilai proporsi ya atau nilai manfaat pada produk dan layanan. Yang kedua ada implementation difficulty atau kesulitan dalam implementasinya. Nah, dari 2 kriteria ini kalian nantinya harus bisa memberi bobot prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang dikerjakan setelahnya, seperti itu. Jadi dalam fase ideasi itu ya dibutuhkan keterampilan ya. Ada 3 macam keterampilan ya di sini ada improvisasi, ada thinking out of the box, ada creativity ya. Jadi improvisasi itu tindakan menghasilkan solusi kreatif atau ide secara spontan ya. Jadi biasanya improvisasi itu dilakukan misalnya saat kalian dalam keadaan terdesak ya. Jadi dalam situasi tersebut kalian mau nggak mau harus
bisa memikirkan ide-ide lain untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya ada thinking out of the box, yakni mencegah alternatif solusi yang sederhana gitu ya, atau dangkal, atau kita bisa pakai sudut pandang yang berbeda. Nah, di situ ada kaitannya juga dengan creativity ya. Jadi creativity itu terinspirasi oleh banyak objek atau perspektif, bisa dari komposisi dan konten itu sendiri ya. Dan biasanya alam itu merupakan salah satu inspirasi kreativitas terbaik gitu ya. Seperti yang kita ketahui kalau orang itu berpikir bagaimana caranya bisa terbang ataupun bagaimana caranya bisa bergerak cepat, biasanya mereka akan melihat hal-hal yang ada di alam sekitar begitu ya. Misalnya bagaimana teknis burung itu terbang atau capung itu bisa melayang apa kayak statis begitu ya di udara. Nah, seperti itulah ya. Jadi menghasilkan ide-ide baru dalam fase ideasi ini dibutuhkan partisipasi dari orang lain ya. Jadi dalam design thinking fase ideasi itu biasanya memang tidak dipikirkan oleh individu melainkan didapat dari banyak pemikiran dari orang-orang lain gitu ya atau tim. Nah, demikian materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.